Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, seingat saya ini kali kedua kami berkhotbah di gereja Tarutung Kota. Yang pertama tahun 1990, lebih 30 tahun yang lalu, waktu kami calon pendeta di kantor pusat di Departemen Napasobulung di PA Raja. Dan inilah yang kedua. Saya Pendeta Daniel Taruliasi Harahap. Sekarang kami melayani sebagai Kepala Departemen Marturia HKBP. Istri saya Marta Boru Siregar. Kami dikaruniai 3 orang anak Horas Manhita. Khotbah untuk kita semua pada minggu pertama sesudah Epifania diambil dari Injil Matius pasal yang ketiga, ayat ke-13 sampai ke-17. Matius 3 ayat 13 sampai 17 kami bacakan di tengah-tengah kita. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Sampai demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, apa yang mau kita petik sebagai renungan untuk kita pada minggu pertama sesudah Epifania ini, dari kisah tentang pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis? Ada 3 hal. Pertama, agar kita memusatkan ibadah dan hidup kita kepada peristiwa-peristiwa Yesus. Agar kita, saudara dan saya, memusatkan ibadah dan hidup kita kepada peristiwa-peristiwa Yesus. Mari kita segarkan ulang. Bapak-bapak gereja kita menyusun kalender ibadah yang kita pakai di almanak dan di agenda HKBP itu, mengikuti peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam diri Yesus. Dimulai dari Advent atau penantian kedatangannya, kelahirannya atau Natal, kemudian Epifania atau penampakan kemuliaannya, dilanjutkan dengan masa prapaskah, karya dan tindakannya. Kemudian kita masuk dalam Minggu Pasion yang dimulai dengan Minggu Palmarum atau Minggu Palma. Kemudian kematiannya kita namakan Jumat Agung. Kemudian kita masuk dalam kebangkitannya atau Paskah. 40 hari sesudahnya kita merayakan kenaikannya. Dan sesudah 10 hari atau persis 50 hari sesudah kebangkitan, kita merayakan Roh Kudus yang dijanjikannya. Saudara-saudara, apa yang terjadi ketika gereja, ketika saudara dan saya memusatkan ibadah kita
minggu demi minggu kepada peristiwa-peristiwa Yesus ini, maka ibadah dan hidup kita, sadar atau tidak sadar, diarahkan berpusat kepada Kristus sendiri. Ibadah dan hidup kita bukan berpusat kepada ego kita, bukan berpusat kepada kebutuhan, kesenangan, kepentingan, selera, ambisi kita, tetapi kepada peristiwa-peristiwa Yesus sendiri. Apa yang terjadi ketika saudara dan saya datang tidak hanya pada hari Natal, tapi minggu demi minggu mengikuti peristiwa-peristiwa Tuhan itu, maka pengenalan kita akan keselamatan yang dikerjakan Allah dalam Kristus menjadi utuh dan menjadi lengkap. Kalau kita hanya datang sekali setahun ke gereja pada malam Natal atau tanggal 25 Desember, pengenalan kita akan keselamatan itu menjadi sangat dangkal, menjadi hanya sepenggal. Padahal keselamatan yang dikerjakan Allah dalam Kristus itu mengikuti peristiwa-peristiwa Tuhan, mulai dari penantian kedatangannya, kelahirannya, epifania, penampakan kemuliaannya yang kita rayakan hari ini, persisnya tanggal 6 Januari, prapaskah, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga. Apa yang terjadi ketika saudara dan saya dengan tekun minggu demi minggu beribadah, memusatkan perhatian kepada Kristus, maka sadar atau tidak sadar karakter kita ditempa sesuai dengan Kristus. Sadar atau tidak sadar, ketika kita beribadah minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, maka karakter kita dibentuk mengikuti irama peristiwa Yesus itu. Saudara-saudara, kita harus mengingatkan diri kita, Natal betapapun itu indahnya, bukan satu-satunya perayaan gerejawi. Natal atau kelahiran Yesus bukan satu-satunya pesta gerejawi. Tapi karena kita pengaruh komersialisasi, pengaruh dunia, kita lupa bahwa kita harus merayakan epifania, penampakan kemuliaan Allah. Kita harus merayakan prapaskah, kita harus merayakan kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, dan juga turunnya Roh Kudus. Saudara-saudara, hari ini kita membaca tentang peristiwa baptisan Yesus. Melalui khotbah ini kepada saudara dan saya, kepada kita mau dikatakan peristiwa baptisan Yesus itu adalah peristiwa yang sangat penting, yang tidak boleh diabaikan oleh gereja, oleh kita umat Kristen. Baiklah kita catat, baptisan Yesus disaksikan oleh 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kelahirannya hanya dicatat oleh 2 penginjil, Matius dan Lukas. Tapi baptisan Yesus dicatat oleh 4 penulis Injil. Mau mengatakan itu bukan peristiwa biasa, itu peristiwa penting yang berdampak bagi keselamatan saudara dan saya. Dan itulah yang kita baca tadi. Pada waktu itu Yohanes Pembaptis tampil menyampaikan berita pertobatan. Yohanes Pembaptis berasal dari komunitas Eseni di padang gurun yang menyendiri menanti-nantikan Sang Mesias. Dia turun gunung dari gurun dan menyampaikan berita pertobatan dan mengajak orang banyak
termasuk orang-orang Yahudi, pemuka-pemuka agama yang merasa saleh, yang merasa dirinya tidak punya masalah, tidak punya dosa, supaya kembali bertobat dan memberi diri dibaptis sebagai tanda pertobatan dan pembasuhan diri dari dosa itu. Namun, Yesus juga datang dan meminta agar dia ikut dibaptis. Namun Yesus juga datang kepada Yohanes Pembaptis dan meminta supaya dia ikut dibaptis. Tentu Yohanes menolaknya, seperti kita baca tadi. Menurut Yohanes, Yesus tidak perlu dibaptis, sebab baptisan yang dilakukan Yohanes adalah tanda pembasuhan dosa. Yesus tidak berdosa. Yohanes katakan kalau kita baca di Injil yang lain, akulah yang perlu dibaptis olehmu, katanya. Tapi Yesus mengatakan, biarlah kehendak Allah jadi. Dengan ikut dibaptis oleh Yohanes, apa artinya itu? Yesus memasukkan dirinya dalam golongan orang-orang berdosa seperti saudara dan saya. Dengan mengikutkan dirinya dibaptis oleh Yohanes, Yesus masuk dalam barisan pendosa seperti saudara dan saya. Dia menjadi sama seperti kita. Tetapi sekaligus dengan ikut dibaptis oleh Yohanes, Yesus menjadikan baptisannya itu sebagai awal penebusan di kayu salib. Baptisan yang diterima Yesus di sungai Yordan itu tidak bisa dipisahkan dari peristiwa kematiannya. Dan nanti bila kita baca dalam Injil-Injil yang lain, Yesus menyamakan baptisan itu dengan penderitaan dan kematiannya. Tapi sekaligus itu menjadi kabar baik bagi kita. Menjadi kabar baik bagi kita. Dengan ikut dibaptiskan oleh Yohanes, Yesus menyatakan baptisan Yohanes itu kudus. Dengan ikut dibaptis oleh Yohanes, Yesus menguduskan semua air baptisan. Yesus menguduskan semua kehidupan kita di dunia ini. Sebab semua yang dimasuki oleh Yesus menjadi kudus. Sebab semua yang dimasuki oleh Yesus menjadi kudus. Dan nanti pada puncaknya, ketika darah Yesus itu tumpah di tanah, ketika Yesus tersalib, darahnya tumpah ke tanah, maka tanah bumi yang kita hidupi sekarang juga dikuduskan oleh darahnya. Itulah kabar baik bagi kita. Karena itu saudara-saudara, kita tidak bisa mengabaikan, mengatakan seolah-olah baptisan Yesus itu cuma cerita biasa yang tidak ada dampaknya bagi saudara dan saya. Mari kita catat sekali lagi, kita garis bawahi, baptisan yang diterima Yesus adalah awal karya penebusannya. Menebus kita dari kuasa dosa dengan kematiannya di kayu salib. Karena itu saudara-saudara, mari kita memusatkan ibadah kita. Mari kita memusatkan hidup kita kepada peristiwa-peristiwa Yesus itu. Hari ini kita diajak untuk menghayati baptisannya. Sebab ada bahaya. Sebab ada bahaya. Kita beribadah, tapi sebetulnya hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada diri kita sendiri. Sebab ada bahaya bagi Kristen, bagi gereja. Kita beribadah, kita hidup, kita mengaku Kristen, tapi sebetulnya kita berpusat kepada ego, kepada selera, kepada kemauan, kepada kesenangan, kepada kebutuhan kita sendiri, bukan kepada Yesus. Tadi waktu masuk gereja ini, saya disambut oleh pendeta Robin Sarhot Lumban Gaul. Saya sampaikan apresiasi kepada pendeta, kepada para halado dan kita semua.
gereja kita ini sangat sejuk. Biasanya gereja HKBP menjelang sesudah Natal rundut. Segala kain digantungkan di gereja. Segala hiasan ditumpuk di langgatan. Saya mengatakan ini gereja yang sesungguhnya. Tidak terlalu banyak hiasannya. Sebab ketika gereja terlalu banyak hiasan, terlalu banyak digantungkan segala kain aneka warna, maka fokus kita tidak lagi kepada Kristus yang tersalib itu. Maka fokus kita tidak lagi kepada Kristus yang tersalib dan bangkit itu. Apresiasi saya untuk gereja HKBP Tarung Kota yang tetap mengajak jemaatnya juga di minggu-minggu Natal, juga di minggu Epifania ini, tetaplah pandang, tetaplah lihat, tetaplah arahkan hatimu, tetapkanlah pusatkan hidupmu kepada Kristus yang mati dan tersalib itu, yang hari ini kita rayakan, kepada Kristus yang menampakkan kemuliaannya. Kedua, apa renungan bagi kita? Agar kita menjadikan ibadah dan hidup kita untuk mencari dan melaksanakan kehendak Allah. Agar kita menjadikan ibadah dan hidup kita. Ibadah dan hidup itu tidak boleh dipisah. Untuk mencari dan melaksanakan kehendak Allah. Tadi sudah kami sampaikan. Yohanes Pembaptis pada awalnya menolak ketika Yesus meminta agar dia ikut dibaptiskan. Bagi Yohanes terbalik. Harusnya Yesuslah yang membaptiskannya sebab dialah yang berdosa. Namun Yesus bersikeras supaya dia ikut dibaptiskan seperti orang-orang berdosa lainnya, seperti saudara dan saya, walaupun dia tidak berdosa. Penolakan yang sama pernah dilakukan oleh Petrus ketika Yesus meminta supaya dia membasuh kaki Petrus. Petrus mengatakan, "Tidak Tuhan, aku yang harus membasuh kakimu." Tapi Yesus mengatakan, "Aku yang membasuh kakimu." Saudara-saudara, apa artinya itu? Kita dipanggil untuk melayani. Kita dipanggil untuk menjadi pelayan kehendak Allah. Bukan melayani kehendak dan nafsu kita sendiri. Betapapun janggalnya, betapapun sulitnya, betapapun riskannya, kita dipanggil untuk melayani dan menggenapkan kehendak Allah itu. Karena itulah, saban minggu atau saban hari kita berdoa seperti diajarkan Yesus. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadilah kehendakmu di rumah kami sama seperti di sorgamu. Jadilah kehendakmu dalam diriku sama seperti kehendakmu itu berlaku dan jadi di sorga. Jadilah kehendakmu di gereja kami, di persekutuan kami. Jadilah kehendakmu di rumah tangga kami seperti kehendakmu selalu jadi di sorga. Saudara-saudara, masalahnya kita sering tidak tahu apa sesungguhnya kehendak Allah. Masalahnya kita sering tidak tahu apa sesungguhnya kehendak Allah. Dosa yang ada dalam diri kita menutup telinga kita, menutup mata kita untuk melihat dan mendengar suara kehendak Allah. Hati kita seringkali terlalu keras. Hati kita seringkali dipenuhi dengan ambisi, dengan obsesi, dengan bermacam-macam hal sehingga kita tidak mampu lagi memperhatikan suara Allah. Atau kadang suara kita di sekitar kita terlalu bising dan hingar-bingar sehingga kita tidak sanggup lagi membedakan mana suara Allah. Atau kita hanya ingin bicara dan bicara,
Kita hanya ingin didengar dan kita tidak mau mendengarkan Allah. Karena itu, hari ini kita diingatkan, mari kita menjadikan ibadah dan hidup kita untuk mencari dan melaksanakan kehendak Allah itu. Kehendak Allah itu harus dicari. Saudara dan saya orang berdosa, kita tidak dengan mudah tahu apa itu kehendak Allah, tetapi Allah menginginkan kita mencari kehendaknya. Dan hanya ada dua cara untuk mengetahui kehendak Allah. Pertama, dengan membaca firman-Nya, dengan membaca Alkitab. Dan yang kedua, dengan berdoa. Sekali lagi, hanya ada dua cara untuk mengetahui kehendak Allah. Pertama dengan membaca Alkitab, dan yang kedua dengan berdoa. Tapi celakanya, kita seringkali terlalu sibuk. Tapi celakanya, kita gereja, termasuk HKBP, seringkali terlalu sibuk dengan banyak hal. Kita lupa kepada doa, kita lupa kepada Alkitab. Padahal dengan dua itulah kita mendapatkan dan tahu apa sesungguhnya kehendak Allah. Karena itu saudara-saudara, supaya khotbah hari ini bisa kita operasionalkan, kita aplikasikan dalam hidup sehari-hari kita, mari kita biasakan bertanya, Tuhan, apa yang harus kulakukan? Doa bukan cuma sekedar meminta berkat. Mari sejak awal tahun ini kita biasakan bertanya di dalam doa kita, Tuhan, apa yang harus kulakukan? Apa kehendak-Mu? Saudara-saudara, kita semua telah dibaptis. Kita semua telah dibaptis. Dan baptisan kita itu bukan sekedar seremoni. Baptisan yang saudara dan saya terima itu membuat kita telah menerima keselamatan, membuat kita telah menerima pengampunan, membuat kita telah menerima kemurahan Allah, sekaligus memberi kita kesanggupan untuk melaksanakan kehendak Allah. Ketika saudara dan saya dibaptis, kita juga dimampukan untuk mengenal dan dimampukan untuk melaksanakan kehendak Allah itu. Sama seperti yang dikatakan Yesus kepada Yohanes Pembaptis, biarlah, sebab kehendak Allah harus digenapi. Yang ketiga, apa pesan untuk kita di Minggu Epifania ini? Agar kita sungguh-sungguh menjadikan ibadah dan hidup kita untuk kemuliaan Allah, bukan kemuliaan diri kita sendiri. Agar kita sungguh-sungguh menjadikan ibadah dan hidup kita, sekali lagi, ibadah dan hidup kita untuk kemuliaan Allah, bukan kemuliaan diri kita sendiri. Kita bisa belajar dari Yohanes Pembaptis yang sangat rendah hati. Dia adalah tokoh besar di Perjanjian Lama. Orang Yahudi sempat menyangka bahwa dialah Mesias itu, atau setidak-tidaknya dialah Nabi Elia yang akan datang menjelang datangnya Sang Mesias itu. Namun Yohanes Pembaptis dengan rendah hati mengaku dia cuma suara yang berseru-seru di padang gurun. Dia menunjuk Mesias sesungguhnya adalah Yesus yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Aku membaptis dengan air, tapi dia yang datang sesudah aku, yaitu Kristus, akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Dan aku tidak layak membuka tali sepatunya. Yohanes orang besar itu mengatakan, untuk membuka tali sepatu Mesias itu pun aku tidak layak. Saudara-saudara, dia merendah supaya kemuliaan Allah itu menjadi sungguh-sungguh nampak dan nyata. Dalam peristiwa pembaptisan Yesus itu, Allah juga menampakkan kemuliaannya. Langit terbuka
Roh Allah turun dalam wujud merpati dan terdengar suara dari sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sebenarnya baptisan yang dilakukan Yohanes Pembaptis itu adalah baptisan pembasuhan dari dosa. Yang dibaptis itu adalah orang-orang jahat, orang-orang berdosa seperti saudara dan saya. Tetapi Allah memakai baptisan Yohanes itu ketika Yesus dibaptis untuk membuka langitnya, untuk menampakkan Roh Kudus turun, dan untuk mendeklarasikan, untuk mengumumkan bahwa Kristus itu adalah anak yang dikasihi Allah, yang kepadanya dia berkenan. Saudara-saudara, epistel Mazmur 29 yang kita baca tadi mengatakan, berilah kemuliaan itu kepada Allah. Kemuliaan itu adalah miliknya, kembalikan kepadanya, serahkan kepadanya. Saya sering kali menyampaikan dalam khotbah, silakan minta apapun. Silakan minta apapun, minta berkat, minta kebahagiaan, minta kekayaan, minta kepintaran. Tapi khusus kemuliaan, jangan minta. Sebab itu adalah kepunyaan Tuhan. Sekali lagi, silakan minta kehidupan, minta kekayaan, minta kepintaran. Tapi khusus kemuliaan, biarlah itu tetap menjadi milik Tuhan. Sebab hanya dengan demikianlah maka minggu ini kita sungguh-sungguh merasakan bahwa kemuliaan Allah itu nyata dan nampak. Ketika ibadah dan hidup saudara benar-benar berpusat kepada Kristus, ketika ibadah dan hidup saudara benar-benar saudara gunakan untuk melayani kehendak Allah, maka percayalah, di sanalah kemuliaan Allah akan nampak dan nyata. Maka di sanalah kemuliaan Allah itu akan nampak dan nyata. Amin. Ya Allah, lihatlah kami umat-Mu yang berhimpun di minggu pertama Epifania ini. Karuniakanlah kepada kami iman yang teguh, iman yang berasal dari Engkau sendiri, iman sebesar biji sesawi yang dijanjikan oleh Yesus. Ajarlah kami memusatkan ibadah dan hidup kami kepada peristiwa-peristiwa Yesus, bukan kepada ego, selera, keinginan, atau kebutuhan dan kesenangan kami sendiri. Biarlah kami semakin belajar mengenali Engkau, mengenali peristiwa-peristiwa Yesus Tuhan kami yang membawa keselamatan bagi kami. Ajarlah kami ya Allah dan mampukanlah agar kami menjadikan ibadah dan hidup kami sebagai jalan bagi kami untuk melayani dan menggenapkan kehendak-Mu. Bantulah kami mencari kehendak-Mu dalam kehidupan nyata kami. Tuhan, ajar kami untuk berkata seperti Yesus, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Ada banyak cita-cita, keinginan, kerinduan, obsesi, rencana kami. Tapi ajarlah kami untuk mengatakan pada akhirnya
jadilah kehendak-Mu. Ya Allah, bantulah kami untuk menjadikan ibadah dan hidup kami untuk menyatakan kemuliaan Allah. Cukuplah bagi kami kehidupan, kesejahteraan, damai, kekayaan, kepintaran, tapi khusus kemuliaan, biar itu kembali kepada Tuhan, sebab itu milik-Mu. Terima kasih Allah. Kami akan meneruskan hidup kami di tahun yang baru ini dengan tetap menatap, mengarahkan hati kami kepada Kristus Tuhan kami. Dengarkanlah kami. Amin.